finally fulfilling my dream to be a YouTuber. Hi everyone, nama gue Selin. Welcome to my channel. Ini video pertama gue, so like feedbacks atau kayak ada saran, kritik, anything. Anyways, di video pertama gue hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu episode Black Mirror yang judulnya Joan is Awful. Jadi buat kalian yang mungkin gak pernah dengar apa itu Black Mirror atau sebenarnya Black Mirror ini apa sih atau nggak pernah nonton gitu. Black Mirror itu salah satu series di Netflix yang episode-episodenya tuh terpisah-pisah gitu ceritanya. Jadi karakternya beda, ceritanya beda gitu, tapi ada satu benang merah yang sama. Mereka tuh ngomongin kayak sisi gelap dari teknologi. Jadi kan as we know, dunia digital saat ini tuh udah gila banget. Kita udah ngasih data kita ke semua gadget kita udah ngasih data kita ke semua platform yang kita daftar. Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, Telegram. Jadi kan it's everywhere gitu. Jadi Black Mirror ini kayak nunjukin betapa ngerinya sih kalau misalnya teknologi ini digunakan di masa depan itu tanpa etika gitu. Jadi ini kayak most of the episodes gitu tuh sebenarnya di masa depan, kayak konsepnya di masa depan. Kalau mau diartiin ya, sebenarnya Black Mirror itu kan kayak cermin hitam, literal translation ya, kayak pasti terjemahan literalnya tuh cermin hitam. Cermin hitam ini tuh kayak layar HP kita yang lagi mati atau layar laptop kita yang lagi mati. Itu kan kayak bisa mencerminkan diri kita sendiri ya, kayak kita bisa lihat cerminan diri kita sendiri, tapi di dunia yang gelap, dunia digital yang gelap, something like that. Tiap episode Black Mirror ini, mereka tuh bakal nunjukin sisi gelap dari teknologi. Kayak misalnya, gimana kalau misalnya hidup lo tiba-tiba direkam tanpa lo tahu? Gimana kalau misalnya AI itu disalahgunakan? Gitu. Jadi kayak trope-nya itu beda-beda gitu, tapi semuanya tuh ngomongin kalau teknologi digunakan secara nggak etis tuh gimana sih sebenarnya. Khusus untuk episode Joan is Awful ini, sebenarnya pertanyaannya tuh kayak gimana kalau misalnya ternyata hidup lo itu dibuat jadi film, tapi lo nggak tahu, lo nggak ngasih izin. Makanya sebenarnya episode Joan is Awful ini to a certain extent dalam jangka tertentu tuh relatable, tapi di sisi lain tuh kayak mengganggu banget, very disturbing. So, let's get started. Kita bakal ngobrolin tentang Joan is Awful. Jadi, episodenya itu dimulai dengan kita tuh ngelihat keseharian si Joan. Gitu. Jadi, Joan ini sebenarnya cewek biasa, dia punya kerjaan sebagai HR di salah satu perusahaan atau human resource gitu di salah satu perusahaan gede. Tapi kayaknya kalau kita lihat sebenarnya hidupnya dia tuh kayak biasa-biasa aja. Ya udah, kayak dia nggak happy juga, kadang dia stres juga, kayaknya normal banget kehidupan Joan ini. Jadi di episode ini kita mulai dengan ngelihat Joan bangun, siap-siap, pergi ke kantor. Nah, di hari itu di kantornya dia itu tiba-tiba dapat SMS dari orang yang namanya Mac. Jadi SMS itu kayak kurang lebih, I miss you, I'm in town, gitu-gitu. Sebenarnya kita tuh bisa asumsi nih ya, mungkin si Joan sama Mac ini kayak old fling gitu, atau kayak mereka pernah kenal, terus kayak minta ketemu si Mac-nya, karena udah lama gak ketemu. Tapi harusnya kan tone-nya happy gitu ya, kayak mungkin si Joan juga kangen, atau misalnya si Joan ini juga pengen gitu ketemu. Nah, tapi ini tuh enggak. Si Joan-nya malah lihat SMS-nya, terus kayak menghela nafas, terus dibalik handphonenya. Kayak gak mau lihat gitu. Dan gak dijawab SMS-nya. Aneh sih, tapi mungkin dia bete sama orang ini, atau dia lagi banyak kerjaan, karena dia kelihatan pusing banget di kerjaannya. Jadi mungkin dia kayak, I'm just gonna reply later. Kemudian beberapa jam kemudian, atau kayak a few moments later, si Joan ini kita lihat kalau dia tuh lagi mecat salah satu karyawannya di situ. Karena dia kan sebagai HR, dia yang mecat karyawan. Nah, dia tuh lagi mecat karyawannya, dia bilang ke karyawannya kayak, iya, intinya kita udah gak sejalan deh sebagai perusahaan dan kamu sebagai karyawan. Terus karyawannya bilang, tapi kan gue bikin ini, tapi kan gue lagi bikin itu, gue lagi develop ini, gue lagi develop itu. Terus si Joan ini yang kayak, ya that's just not yang perusahaan mau saat ini gitu, kayak gak relevan. Si karyawan ini lagi berusaha nego lah ke Joan, kayak please jangan sekarang dong, gue tuh habis DP apartemen, gue tuh ya jangan sekarang. Tapi si Joan cuma kayak nggak bisa apa-apa, emang itu keputusan perusahaan. Obviously karyawan dipecat tuh marah dong, dan si Joan ini kayak bilang, I'll give you some space, aku kasih kamu waktu gitu untuk ngecerna semua ini. Terus dia keluar dari ruangannya. Tapi at the end dia juga akhirnya si karyawan dipecat ini diantar keluar gitu sama security. Jadi kayak diusir secara halus lah
Gak lama setelah itu, si John ini ke balkon kantornya gitu. Karena dia puyeng, pusing kan, dia habis mecat karyawan. Terus dia baru dapat SMS yang gak jelas itu. Itu dia sambil ngerokok, dia sambil ngeliat SMS yang tadi kayak, aduh gue jawab apa ya. Terus dia sambil ngeliat SMS-nya, dia sambil rokok gitu. Dia udah mau ngetik-ngetik, tiba-tiba rokoknya jatuh. Karena dia gak fokus, karena dia mau ngejawab SMS tadi. Rokoknya tuh jatuh, and what do you know? Karena kepalanya karyawan yang barusan dia pecat lagi ngebawa barang-barang kantornya dia yang ya basically harus dia bawa pulang karena dia udah dipecat dari perusahaan itu. Marah dong si karyawannya. Johnnya langsung cepet-cepet sembunyi supaya nggak ketahuan. Terus si karyawannya kayak, lo tuh pengecut ya John. Dia kayak teriak-teriak marah-marah gitu. Tapi akhirnya diantar keluar gitu sama security. Nah, di scene selanjutnya setelah semua itu berakhir gitu, kayaknya habis John pulang kerja, dia ke kantor therapistnya, atau mungkin kayak psikolog, psikiater gitu ya. Mungkin dia ada counseling, sesi counseling gitu sama therapistnya. Dan si therapist ini mulai nanya-nanya ke John, biasalah kayak gimana kerjaan lo, gimana kehidupan di rumah lo. Terus kita tuh kan nonton nih seluruh sesinya dia dengan si therapist ini. Di sesi ini tuh kita tahu John itu udah tunangan sama orang yang namanya Krish, bukan Mac yang tadi nge-SMS dia, jadi dia udah punya pasangan. Nah, terus kan si therapist ini nanya, jadi gimana nih orangnya Krish? Si John tuh jawab, oh ya Krish tuh orangnya baik, dia pinter, dia peduli banget sama gue, dia penyayang. Tapi dia tuh very vanilla, a bit too vanilla. Jadi mungkin vanilla itu bisa dibilang kayak apa ya, lurus gitu, kayak ya udah gitu, kayak nggak ada sparknya, nggak ada spicinessnya. Terus dia bilang lagi, waktu aku sama mantanku Mac, kita tuh romantis banget. Kayak oke, sure, kita ada tengkar dan segala macam, dan akhirnya kita putus. Cuma gue nggak pernah bener-bener move on dari dia. Terus gue ketemu Krish, terus Krish kelihatannya orang yang ideal sebagai pasangan, dia baik, dia pengertian, buat gue ngerasa aman. Dan dia gue sama Krish. Jadi kayaknya kita tuh udah tahu deh kalau intinya si John ini gak bener-bener sayang banget gitu sama si Krish. Dia belum move on dari mantannya gitu, dan waktu dia nerima SMS itu makanya dia bimbang banget. Karena itu mantannya yang dia gak bisa move on from. Di sesi ini juga John tuh bilang, aku tuh gak ngerasa jadi pemeran utama loh di hidup gue sendiri. Intinya habis itu sesinya tuh berakhir. Waktu pulang, John itu ngecek HP-nya, dan Mac itu ngechat dia lagi. Mac bilang kayak, gue di sini tuh cuma 3 hari, boleh nggak kita ketemu? Akhirnya setelah berpikir-pikir, akhirnya John jawab, oke, di mana? Akhirnya mereka ketemu di restoran. Aku bisa bilang kayak remang-remang gitu ya, romantis. Terus kayak mereka mulailah basa-basi. Jadi si Mac ini mulai ngepuji-puji John kayak, rambut lo tuh bagus, lo bikin di mana? John ini rambutnya jadi kayak depannya sini itu tuh kayak di bleach warna blonde gitu, terus belakangnya itu kayak coklat. Jadi kayak very apa ya, sangat mencolok gitu, beda banget rambutnya dia. Jadi di depannya ini ada streak. Si Mac tuh nanya kayak, rambut lo diapain, siapa yang bikin, bagus banget, cantik banget lo, dan segala macam. Which is aneh, karena mereka udah mantan gitu gak sih, kayak aneh banget. Terus si Mac ini habis ngomongin rambutnya si John, dia tuh berusaha pegang rambutnya si John, dia berusaha kayak, terus Johnnya tuh kayak menghindar gitu. Akhirnya dia sadar kayak, oh kayaknya dia punya orang baru deh. Akhirnya dia nanya, so how is, terus John bilang Krish. John kayak, ya Krish is nice. Terus akhirnya John bilang, gue bakal married nih sama Krish. Habis John ngomong gitu, si Mac ini kayak sedih, kecewa. Lihat Mac sedih, John nih langsung ngomong, lu yang mutusin gue, lu juga yang matahin hati gue. Terus waktu gue udah mau move on nih sama orang baru, tiba-tiba lo balik aja kayak gini. Kayak gak adil. Si Mac ini berusaha ngebujuk lah si John untuk balikan sama dia. Dia bilang, oh ikutlah gue ke San Jose, ke kota lain di mana dia tinggal. Rumah gue bagus, gue ada kerjaan yang bagus, di situ juga ada sushi place yang lo bisa pergi kapanpun. Jadi dia berusaha ngebujuk-bujuk si John untuk ikut dia ke San Jose. Terus si John bilang kayak,
nggak bisa, gue tuh nggak bisa ninggalin si crush. Tapi muka mereka tuh makin dekat, and then they kissed, which is weird. Right after the kiss, kayak all of us can expect that si John langsung kayak no, ini nggak boleh, kita nggak boleh kayak gini, aku harusnya nggak datang ke sini. Si Mac itu kayak nggak ngehirauin si John ngomong kayak gitu, dia malah ngomong, gue di sini cuma 3 hari, gue bakal di tempat gue biasanya. Terus si John cuma kayak ngehabisin minumannya terus dia pergi. Dia pulang dan di rumahnya obviously ada crush gitu yang nungguin dia pulang. Jadi crush ini kayak Indian guy gitu, kayak cowok India yang suka masak. Jadi waktu dia pulang, si crush ini lagi masak dinner untuk mereka berdua, lagi masak makan malam buat mereka berdua. Jadi crush kayak suruh dia nyobain makanannya apa segala macam. Habis itu sambil makan bareng, mereka tuh kayak duduk di sofa terus mau nonton Streamberry. Streamberry itu di dunia mereka tuh kayak Netflix. Netflixnya mereka tuh namanya Streamberry. Mereka tuh lagi nanya-nanya kayak nonton apa ya enaknya ya. Like ruangan mereka tuh lagi mendukung banget, lagi gelap, udah malam, remang-remang gitu, kayaknya comfy banget buat nonton sambil makan. Akhirnya mereka nyari-nyari di Streamberry kayak apa ya enak dinontonin ya. Waktu lagi nyari-nyari, tiba-tiba muncul kayak thumbnail gede banget. Terus tulisannya new drama John is awful. Di depannya covernya itu ada cewek Salma Hayek, dia rambutnya tuh persis banget sama John. Jadi kayak di sini itu ada streak gitu, poninya di streak, terus bajunya mirip banget. Mereka tuh udah kelihatan kayak, hah ini apaan sih? Kok mirip sama lo banget? Johnnya juga bingung, ini acara apaan sih? Dan dia nggak mau nonton, kayak udahlah kita nggak usah nonton ini aneh banget. Tapi si crush kayak nggak ada salahnya nggak sih kita nonton, ini lucu banget, ada mirip banget sama lo, namanya sama, terus perawakannya juga sama kayak lo, udahlah kita nonton aja yuk, ini very interesting. Terus si John akhirnya ngalah dan dia pencet play. Waktu filmnya mulai, kita tuh langsung notice kalau scene pertama di film itu sama persis kayak scene pertama yang kita nonton di episode ini. Jadi dia mulai bangun, tapi yang meranin orang yang beda gitu. Dia mulai bangun, terus dia sikat gigi, bahkan merek pasta giginya tuh sama. Bahkan sampai kamar tidurnya itu sama kayak yang dipunya sama Crush dan John yang asli. Kantornya sama, semuanya tuh sama. Aneh banget. Dan si John ini mulai panik dong. Kok bisa? Ini tuh sama persis. Kata-kata yang keluar dari mulutnya dia yang di film itu, yang diperanin sama Salma Hayek, sama persis sama apa yang dia omongin hari itu. Aneh banget. Orang-orang yang lain, yang karyawannya John, terus orang yang dipecat sama John, termasuk si Mac, itu juga ngelihat notifikasi yang sama, ngelihat suggestion yang sama, dan mereka juga lagi nonton. Dan mereka sama bingungnya. Bahkan dialog-dialog John di kantor, bahkan kejadian masalah rokok jatuh, itu tuh semua sama persis kayak yang dia lakuin hari itu. Padahal tuh baru tadi siang ya, tapi itu sama persis. Nah, kalian inget kan tadi, si John ini udah nerima SMS dari Mac yang kayak I missed you, aku lagi di sini. Obviously itu ada di seriesnya. Dan si Crush ngeliat itu. Awalnya dia kayak juga nggak mau percaya, tapi ini semua tuh terlalu mirip. Sampai akhirnya dia nanya ke si John kayak, lu ada hubungan lagi sama Mac? Kayak lu ada kontak-kontakan lagi sama Mac? Terus John kayak, nggak ada, gitu nggak ada. Habis itu kan ada juga tuh scene yang si John ke therapistnya. Dialognya itu sama, cuma lebih dramatis aja. Tapi semua yang diomongin tuh sama persis sama yang John omongin ke terapisnya tadi siang. Terus kan si John ini ada ngomong kalau misalnya si Crush ini a bit too vanilla, terus dia ada ngomongin mantannya dan segala macam. Ngedenger itu, Crush langsung marah banget. Dia langsung berdiri dari sofa dan dia langsung kayak, gue mau keluar dari rumah ini. Gue mau keluar, gue mau, clear my mind, I don't wanna be here. Si John ini ngejar-ngejar Crush kan, karena Crush udah kayak bawa tas, udah mau masukin barang-barang dia ke dalam tas untuk pergi gitu. Tapi John tuh kayak ngejar-ngejar dia kayak, enggak, ini tuh semua nggak bener, ini tuh cuma film, ini tuh nggak bener. Walaupun kita tahu sebenarnya tuh bener ya. Tapi akhirnya Crush udah nggak percaya karena terlalu mirip apa yang ada di film itu. Akhirnya dia pergi. Waktu jalan keluar, kayak mereka kan dari kamar gitu, habis Crush beres-beres barangnya dia untuk dibawa pergi. Kan mereka lewatin lagi tuh ruang tamu. Waktu Crush noleh ke TV itu, masih ada scene dimana Mac sama John itu ciuman di cafe yang tadi, di restoran yang tadi.
Dia ngeliat itu semakin bulat tekadnya untuk keluar dari rumah. Akhirnya dia keluar dari rumah dan John tuh ngejar-ngejar dia. At this point, gue tuh bingung kayak gimana ya pembuat film ini, pembuat episode ini tuh mikir untuk ngelogikain ini semua. Kayak harusnya it should make sense kan, cuma kayak aku nih nggak tahu nih gimana caranya mereka bakal make this all make sense. Anyways, intinya Crush keluar dari rumah, dia langsung ke mobilnya, dia mau pergi. Terus kan itu baru beberapa jam lalu ya, mungkin baru 1 jam yang lalu, setengah jam yang lalu yang mereka duduk sambil nyari-nyari film di Streamberry untuk makan malam bareng. Kita lihat di TV-nya itu, scene itu juga keulang. Jadi kayak dalam beberapa menit, dalam beberapa jam, itu scene langsung ada di series itu. Aneh banget gak sih? Bedanya cuma ya sama Hayek gitu, yang lagi nonton TV. Dan yang di TV, itu yang meranin si Joan, Cate Blanchett. Jadi Joan yang sama Hayek itu ngeliat Joan yang Cate Blanchett gitu. Jadi kayak movie inception. Nah, kita balik ke Joan yang asli ya, yang lagi ngejar-ngejar Crush ke parkiran. Terus dia bilang, gue aja udah lama gak ngeliat Mac, lu jangan percaya deh sama yang lu nonton di TV. Crush bilang, ya udah kalau gitu tunjukin handphone lu. Terus si Joan cuma bilang, dalam rumah handphonenya. Terus Crush kayak, udahlah gue udah gak percaya. Akhirnya dia pergi. Joan stres, panik, bingung dong, karena tiba-tiba kok semua yang kejadian hari itu bisa ke stream hari itu juga dan bisa diakses sama semua orang. Nyokapnya udah lihat, bokapnya udah lihat, semuanya udah lihat. Jadi dia tuh bingung banget. Dia balik masuk ke dalam rumah, TV-nya masih nyala. Yang dia lihat di TV-nya itu scene yang barusan dia ngejar-ngejar Crush ke mobil. Dialognya juga sama persis. Kok bisa? Gimana caranya dia tahu? Karena semua orang bisa juga akses film yang sama, series yang sama. Akhirnya, besoknya waktu dia pergi ke kantor lagi, semua orang tuh ngeliatin dia. Bahkan ada orang yang kayak jogging pagi, kenal sama dia, terus dia, shame on you. Semua orang akhirnya tahu. Kalau kalian ingat, kemarinnya, Joan kan ada pecat karyawannya. Dan di situ dia ngejelasin alasannya kenapa dia dipecat. Apparently, hal itu tuh ngebuat Joan juga akhirnya dipecat. Kenapa? Karena direksi ini ngerasa harusnya lo tuh gak ngasih tahu ke publik lo alasan perusahaan tuh mecat karyawan ini, karena intinya ada perjanjian kerahasiaan yang akhirnya gara-gara itu Joan dianggap gak mematuhi gitu perjanjian kerahasiaan ini. Akhirnya dia stres dia barusan dipecat. Malamnya dia duduk di ruang tamu, dia buka lagi Streamberry dan beraja. Kejadian hari itu ada lagi di Streamberry kayak di episode yang baru. Karena bingung harus ngapain, dia udah nggak tahu harus kemana, kenapa ini bisa terjadi, akhirnya dia ke pengacara. Harusnya ini legal dong, tiba-tiba lu make kehidupan gue, cerita hidup gue, persis sama apa yang terjadi pada gue, lu jadiin itu series. Nggak boleh dong, harusnya ilegal nggak sih for Streamberry to do that? Akhirnya dia ke pengacaranya, dia marah-marah sama pengacaranya. Terus dia nanya, kita bisa ngapain? Kita bisa nuntut siapa? Kita bisa nuntut Streamberry nggak? Ini ilegal. Terus si pengacaranya tuh punya sebendel kertas gini, kayak dokumen, yang isinya itu terms and conditions dari Streamberry. Apparently, di syarat dan ketentuannya Streamberry, mereka boleh ngelakuin itu ke Joan. Gara-gara Joan udah agree untuk ngebolehin mereka ngebuat cerita atau series dari kehidupannya Joan. Jadi Joan gak baca. Kayak kita siapa sih yang pernah baca dokumen yang panjang banget, tiba-tiba nyuruh kita untuk agree aja gitu. Sama kayak Joan juga langsung klik I agree waktu dia daftar Streamberry, bikin akun di Streamberry. Dan itu sebuah kesalahan yang salah banget. Karena akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia juga di terms and conditions itu setuju kalau dia nggak akan nuntut Streamberry. Terus kita bingung dong, oke lah, dia setuju sama terms and conditions-nya. Terus kok bisa sih kejadian hari itu, bahkan kejadian beberapa menit yang lalu, itu udah ditayangin di Streamberry. Kok bisa? Padahal kan dia pakai Salma Hayek ya. Ada Salma Hayek gitu yang meranin. Harusnya kan syuting dulu, editing dulu. Pun kalau misalnya pakai cerita kehidupannya si Joan. Ini kok enggak ya? Kok bisa tiba-tiba udah langsung up di streaming platform? Terus intinya, si pengacaranya jelasin. Streamberry ini bisa nge-akses semua gadget lo. Jadi dia ngerekam semuanya, suara kayak pakai kamera lo kayak, dan itu mereka save di sistem supaya mereka bisa generate pakai AI cerita lo. Terus si Salma Hayek, dia tuh nge-license, dia tuh memberikan lisensi kepada Streamberry untuk Streamberry ini menggunakan karakter dia gitu, wajah dia, badan dia, untuk bisa di deepfake
untuk akhirnya meranin si John yang asli ini. Si John kaget dan dia bingung harus ngapain. Dia nanya kayak, ini bener-bener gak bisa dia apa-apain? Gak bisa, legal, karena lo setuju. Nah, pada akhirnya si John ini stres, dia bingung harus ngapain. Dan sejak saat itu akhirnya dia memutuskan untuk, ya udah deh, gue sabotase aja diri gue sendiri. Karena sama Hayek juga pasti nggak mau dia ngeliat dirinya dia sendiri aneh-aneh tuh di film atau di series. Akhirnya dia makan yang banyak, terus dia minum obat pencahar, terus akhirnya dia pakai baju cheerleader, terus dia ngegambar-gambar mukanya sendiri, terus dia pergi ke nikahan orang untuk dihancurin pernikahannya. And bahkan dia poop di pernikahan orang itu. Supaya dia ngerasa, Salma Hayek juga pasti marah nih kalau misalnya kayak gini. Kalau misalnya si Salma Hayek ini di filmnya itu, di seriesnya itu kelihatan ngelakuin hal bodoh. Karena dia tahu ini tuh bakal masuk ke seriesnya lagi. Di sisi lain, setelah kejadian itu, tentu dong ke stream di Streamberry kejadian yang sama, yang dia pergi ke gereja pakai baju cheerleader, akhirnya dia poop di gereja, itu semua ada dong di Streamberry. Salma Hayek nonton. The real Salma Hayek nonton. Salma Hayek nonton, dia pergi ke pengacara, dia marah-marah. Dia bilang ke pengacaranya, kenapa sih akhirnya gue dipakai buat ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu? Itu harusnya nggak boleh nggak sih? Itu kan melanggar perjanjian antara gue dan Streamberry. Gue kan nggak setuju disuruh-suruh pup di gereja dan segala macam. Itu kan aneh banget. And what do you know? Ternyata juga nggak baca kontrak yang panjang itu. Dan di kontrak yang panjang itu intinya si Streamberry ini boleh ngelakuin basically apa aja ke karakternya John yang deepfake ini. Sama Hayek marah dong. Dia ngomong ke pengacaranya, lu gimana sih, masa lo sebagai pengacara nggak bisa nyari cara sih supaya gue bisa nuntut? Akhirnya si pengacara juga bilang, nggak bisa, lo nggak bisa ngapa-ngapain. Lo nggak bisa nuntut, nggak ada hal yang bisa lo lakukan karena lo udah setuju dari awal, lo tanda tangan. Terus dia kayak, siapa yang mau ngebaca perjanjian sebanyak itu halamannya? Gue itu artisnya, harusnya ada dong yang ngecekin. Nggak ada. Akhirnya sama Hayek marah banget. Dia pergi ke rumah si John yang asli. Dia marah banget karena dia tahu karena kelakuannya si John ini akhirnya dia terlihat bodoh gitu. Dia terlihat harus pup di gereja. Dia pergi ke rumahnya John dan akhirnya John bukain dia pintu, terus kayak, oh, gue gak nyangka lo bakal kesini. Terus sama Hayek kayak, lo kenapa sih ngelakuin hal-hal tolol kayak gitu? Terus akhirnya dia masuk, terus mereka tuh bertengkar kayak, ya gue mana tahu gue bakal di stream kehidupannya. Terus dia kayak, tapi kan lo tahu kalau misalnya lo ngelakuin itu, Salma Hayek yang deepfake itu bakal ikutin apa yang lo lakuin. Kenapa lo tega sih gituin gue? Ini kan image gue sebagai aktris gitu, sebagai artis. Kenapa lo hancurin? Mereka tengkar. Sampai akhirnya si John ini sadar dan si Salma Hayek ini sadar kalau misalnya mereka berdua ini udah di-trap sama Streamberry. Kayak nggak ada poinnya mereka tengkar, karena mereka berdua tuh sama-sama dirugikan dengan caranya masing-masing. Akhirnya mereka bikin kesepakatan. Okay, we need to break the system down. Kita harus hancurin Streamberry atau mesin apapun yang mereka pakai untuk ngebuat semua ini. Kita harus hancurin. Jadi mereka berencana si Salma Hayek bakal masuk ke perusahaannya lewat lobby sambil si John ini sneak dari belakang atau ngendep-ngendep masuk ke belakang. Nah, habis itu mereka bakal cari tuh ruangan yang ada mesinnya itu dan mereka bakal hancurin. Akhirnya besoknya si Salma Hayek pergi ke kantornya Streamberry. Dia ke resepsionisnya. Semua orang tuh udah tahu si Salma Hayek ini pasti bakal marah. Semua orang tuh udah nonton John is Awful. Jadi Salma Hayek ini pergi ke resepsionisnya terus ngomong, gue mau ketemu sama CEO-nya. Gue mau ketemu sama Mona Javadi. Si resepsionisnya ini tahu. Semua orang di kantor tuh tahu. Siapapun yang mau ketemu sama Mona Javadi, especially sama Hayek dan John, gak bakal dibolehin. Jadi dia bilang kayak, sorry, gak bisa, apa segala macam. Ya udah, gitu katanya si Salma Hayek. Kalau gitu, gue mau ke toilet. Terus dia bilang, itu ada toilet di situ. Gue gak mau, dia bilang. Sama Hayek bilang gitu, gue gak mau. Gue tiap kali masuk toilet, orang-orang ngeliatin gue. Karena di film lo yang lo buat itu, gue pup di gereja. Dia gak mau. Terus si resepsionisnya bilang, ya udah ada private restroom that you can use. Ada apa sih kamar mandi privat gitu yang lo bisa pakai. Lo bisa ke sana. Oke, katanya sama Hayek, thank you. Akhirnya sama Hayek ke belakang. Nah, ternyata si John ini udah nungguin kayak di pintu belakangnya gitu untuk nungguin si Salma Hayek untuk ngebuka. On the other side, asistennya tuh datang ke Mona Javadi yang lagi interview, lagi memulai interviewnya.
Si asistennya tuh ngomong kayak ini penting, ini penting, ini penting. Terus kayak si Monanya kayak, apaan sih? Kenapa lo harus motong-motong wawancara kayak gini? Si asistennya bilang, Salma Hayek itu lagi nyari ibu. Terus dia bilang, suruh pergi aja deh, suruh pergi, kan gue udah bilang kalau bisa datang usir aja. Ya intinya dia sekarang lagi di bawah. Nah, meanwhile di bawah tuh lagi heboh karena Salma Hayeknya hilang. Dia nggak ke private restroom tadi. Jadi semua orang di kantor Streamberry lagi keliling-keliling ruangan itu untuk nyari di mana Salma Hayek, jangan sampai dia bisa nyari ruangannya si CEO ini. Akhirnya di sisi lain lagi CEO-nya kayak oke, sorry, ayo kita lanjutin interviewnya gitu. Jadi mereka lanjutin interviewnya. Ternyata si Joan sama si Salma Hayek ini udah nemu jalan masuk dan mereka ketemu ruangan si Mona Javadi. Cuma mereka nggak nyamperin Mona Javadi, mereka tuh kayak sembunyi-sembunyi, tapi mereka tuh bisa ngedenger apa yang Mona Javadi ngomong. Jadi interview Mona dengan wawancara ini, mereka bisa denger full. So the interview starts. Orang yang lagi wawancara Mona ini dia nanya, kenapa sih Joan? Gitu. Kenapa Joan yang dipilih? Kehidupannya Joan yang dipilih. Terus si Mona cuma jawab, nggak ada. Ya dia orang biasa, karena dia orang biasa ya udah gitu, kayak dia cuma jadi bahan eksperimen awal dari semua ini aja. Ini cuma permulaannya aja. Nanti semua orang bakal diginin kok, termasuk lo. Gue udah bikin ini video buat lo nih, video tentang kehidupan lo. Seru banget ya. Jadi nanti semua orang bakal diginin juga. Jadi ntar semua kehidupannya orang itu bakal di stream gitu. Jadi di customize buat semua penggunanya. Semua 8 juta pengguna itu bakal dapat experience sama kayak Joan. Bingung dong si pewawancaranya, lah gue udah dibikinin seriesnya juga. Terus si yang wawancaranya nanya, kenapa harus bilang Joan is awful? Itu kan kata-kata yang negatif banget ya. Kenapa sih harus pakai kata-kata yang negatif? Terus si CEO ini bilang, ya karena itu ngebuat engagementnya lebih tinggi. Itu ngebuat orang lebih tertarik gitu kalau yang negatif. Kalau yang positif mah gak ada yang mau nonton. Nggak denger semua itu. Sama Hayek, sama Joan udah ngerasa, wah ini gak bener sih. Apalagi kalau semua orang bakal diginiin. Akhirnya mereka langsung kayak, oke, fix banget, kita harus nyari mesinnya di mana dan kita harus hancurin mesinnya. Mereka cari-cari, mereka akhirnya berhasil nyelinap masuk ke salah satu ruangan yang nunjukin kayak mungkin proses development dari AI itu ya. Dan di situ ada satu orang yang jaga, kayak orangnya nggak bisa dibilang gede atau gimana, orangnya bener-bener kayak orang IT culun gitu. Terus mereka langsung ngancem-ngancem si orang IT ini tuh kayak, lu nggak boleh ngomong, lu nggak boleh teriak, lu di sini aja, lu jelasin ke kita ini semua tuh apa. Di depan orang IT ini kan ada layar ya, yang memutar terus video Joan is awful ini. Terus si Joan ini kayak ngeliatin layarnya, terus dia bilang, lah itu kok yang meranin filmnya gue kan di sini. Kok bukan sama Hayek? Harusnya kan di film itu sama Hayek, bukan gue. Orang IT-nya ini panik, terus dia bilang, ya karena lo tuh bukan Joan yang asli. Joan yang asli tuh Source Joan, atau Joan yang asli, bukan lo tuh bukan Joan yang asli. Lo itu actress. Ini dunia yang lo sekarang lihat, itu tuh fiksi, gue fiksi, lo fiksi. Kita semua tuh ada di alternate universe-nya Joan yang asli, itu ada di sana. Jadi kayak lo tuh level satunya Joan yang palsu. Jadi misalnya ini Joan yang asli. Nah, lo tuh di sini nih, Joan pertama yang jadi simulasi gitu. Nanti si Salma Hayek itu Joan kedua yang lo tonton. Nanti kan habis itu ada Cate Blanchett lagi yang ditonton sama Joan yang Salma Hayek itu kan. Kayak lo tuh bukan yang asli. Dia bilang, gue Joan, gue tuh nggak tahu bahkan gue siapa. Kalau gue bukan Joan, gue siapa? Terus dia bilang, lo tuh artis. Lo itu artis yang namanya tuh Annie Murphy. Terus dia nunjukin videonya si Joan yang dia kira dirinya adalah Joan yang asli, yang ternyata bukan itu, lagi di red carpet yang dia nggak pernah pergi obviously, dan itu adalah aktris Annie Murphy. Terus mereka kayak mulai teriak-teriak kayak, jadi Salma Hayek yang asli emang? Ya nggak tahu, pokoknya ini semua tuh fiksi. Yaudah, terus kita harus gimana gitu? Ya udah Joan, cepat kita harus cari mesinnya. Akhirnya mereka berdua pergi dan nyari mesinnya. Waktu mereka sampai, mereka langsung ngeliat si Joan, langsung ngeliat ada kayak kapak gede gitu. Ini bisa untuk ngancurin mesinnya. Jadi mesinnya tuh kayak tabung gini gede. Dan itu tuh kalau dihancurin ya hancur. Waktu Joan udah siap-siap mau mukul mesinnya, si orang-orangannya CEO dan CEO Mona itu tiba-tiba datang. Terus kayak, lo nggak boleh hancurin mesinnya. Denger ya, kalau lo hancurin mesinnya,
semua yang lo tahu itu akan hilang. Akan hilang, semuanya akan hilang. Jadi lo mendingan jangan, karena lo akan ngebunuh banyak orang. Gak cuma di level ini, tapi di level-level yang lain. Si John sadar gitu. Yang ngelakuin ini, keputusan untuk ngehancurin mesin ini atau enggak, ada di John yang asli. Karena kan dia cuma meranin doang. Dia cuma meranin John yang asli. Jadi dia sebenarnya nggak ada free will. Jadi dia bilang, bukan gue yang nentuin ini mesin hancur atau enggak. Yang nentuin itu John yang asli. Dia udah kayak dibilang, jangan, tolong security, tolong stopin dia. Terus akhirnya dia bilang, no, the real John is doing it. Dia bilang, jadi akhirnya mesinnya dihancurin. Tapi di situ kita tuh bisa ngeliat banyak John gitu, maksudnya John yang versi sama Hayek, John yang versi dia, John yang versi asli lagi mukulin mesin yang sama. Karena kan mereka semua meranin John yang asli kan. Apapun yang dilakuin sama John yang asli, itu semuanya akan lakuin kan. John yang level 1, John yang sama Hayek, John yang Cate Blanchett, semua akan lakukan hal sama. Karena mereka kayak nge-mirror gitu apa yang dilakuin sama John yang asli. Jadi akhirnya, karena itu, mesinnya udah hancur. Kita balik ke John yang benar-benar asli. Dan rambutnya sama, ada streaknya gini juga. Dan bukan sama Hayek yang nemenin dia, tapi Annie Murphy. Yang, yang jadi John itu. Kan kayak berputar gitu ya. Akhirnya mereka berdua ditangkap dan jadi tahanan rumah. Tapi mereka kelihatan happy banget. Mereka kelihatan fulfilled gitu dengan apa yang mereka lakukan. Walaupun itu harus buat mereka jadi tahanan rumah. Terus kita lihat scene di mana John ini balik lagi ke terapisnya. John yang asli ya, ke terapisnya. Terus ditanyain sama terapisnya kayak, lo gimana? Perasaan lo gimana? Gitu. Terus setelah melewati semua journey itu, akhirnya John bilang, iya, gue udah ngerasa jadi pemeran utama di hidup gue sendiri. Terus kita ngeliat si John ini tentu udah gak di perusahaannya karena dia udah dipecat. Dia punya coffee shop sendiri namanya Jones Coffee. And she's living her best life. And that's the end of Joan is Awful of the Black Mirror Season 6, Episode 1. While we're on the topic of terms and conditions, sebenarnya ada satu kasus dunia nyatanya. Gara-gara Black Mirror episode yang ini, akhirnya banyak orang mulai ngediskusiin kasus ini lagi. Jadi, di Oktober 2023, ada seorang dokter yang meninggal di salah satu restorannya Disney. Gara-gara dia punya alergi, dan dia tuh udah ngasih tahu ke staffnya restoran itu kalau dia tuh punya alergi terhadap makanan itu. Tapi makanannya jangan ada ingredients itunya ya. Staffnya ngeyain, pas makanannya keluar, ya dia expect-nya udah nggak ada dong komposisi itu dalam makanannya. Bahkan kokinya restoran itu tuh ngomong kalau makanan itu sebenarnya aman. Ternyata ada. Gara-gara itu, alerginya kambuh sampai dia meninggal dunia. Akhirnya suaminya itu nggak tinggal diem, dia komplain dong, dia akhirnya mau nuntut Disney karena restoran tuh di bawahnya Disney. Mereka tuh bilang kalau misalnya lo tuh nggak lalai, istri gue nggak bakal meninggal. Tapi gara-gara lo lalai, istri gue sampai meninggal. Padahal istri gue udah ngasih tahu kalau dia punya alergi terhadap makanan itu. Tapi yang bikin kaget, si Disney ini berusaha untuk ngebatalin gugatan yang dilayangkan sama suaminya itu. Alasannya, karena si suaminya itu pernah daftar Disney Plus, dan di terms and conditions-nya, dia nggak boleh menggugat Disney lewat pengadilan. Jadi intinya dia harus ngeselesain semuanya lewat jalur arbitrase. Yang untuk seorang individu ngelawan perusahaan gede di jalur arbitrase, itu bakal berat banget dibanding kalau di pengadilan. Jadi gara-gara ada episode Black Mirror ini, kasus ini mulai diomongin lagi. Karena itu tuh nggak cuma episode, itu nggak cuma fiksi, tapi beneran terjadi kepada orang dan orangnya sampai meninggal dan nggak bisa dituntut. And I think it's pretty scary how kita tuh semua ngelakuin apa yang John lakuin. Kita daftar suatu aplikasi, daftar sebuah website, kita nggak pernah baca terms and conditions-nya. Jadi karena kita nggak pernah baca terms and conditions, kita juga nggak tahu sebenarnya implikasi kita tidak membacanya itu bisa sejauh apa sih. Dan intinya kayak gitu deh guys, episode John is Awful. Jadi episode ini ngebuat kita jadi lebih mikir lagi. Tapi at the end of the day, sebenarnya episode ini ngebuat kita makin mikir lagi sih. Dan masalahnya nggak ngebaca terms and conditions itu dianggap sebuah hal yang udah biasa banget untuk kita lakuin. Intinya kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau gue bahas, any other movies, go ahead. Maybe in next video I'm still gonna talk about Black Mirror. Who knows? Let's see, okay?
So thank you so much udah nemenin gue berbincang-bincang hari ini tentang Joan is Awful, yang ngebuat gue nggak bisa tidur sih, tapi kayak ngebuat gue overthinking about what I do in life. But anyways, see you in the next video. Oh yeah, one thing. I wrote this in my notes. Just might as well say it because I forgot. Kadang hal yang paling menyeramkan di hidup kita tuh bukan hantu, tapi maybe clicking the checkbox that we didn't read. Okay, see you in the next video.